Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian. Kali ini kita melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ini kita bahas tema yang keempat, yaitu bangunlah jiwa dan raganya untuk SMP sampai SMA atau SMK. Bapak Ibu yang berbahagia, memiliki pemahaman mengenai kesejahteraan fisik dan mental baik untuk diri sendiri maupun orang lain merupakan hal yang dapat mendorong murid untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa terdapat 7 tema yang dapat dipilih sebagai tema proyek. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tema dari proyek, yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Ibu dan Bapak Guru, tema-tema proyek yang dapat dipilih untuk pembelajaran juga harus disesuaikan dengan target jenjang yang dituju. Dalam hal ini, bangunlah jiwa dan raganya merupakan tema yang dapat dipelajari oleh jenjang SMP, SMA, dan SMK. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apa yang dimaksud dengan tema bangunlah jiwa dan raganya? Lalu, mengapa ya tema ini menjadi salah satu yang dapat dipelajari pada kegiatan proyek? Alasannya adalah karena topik mengenai kesejahteraan diri atau well-being itu penting untuk diajarkan agar murid dapat membangun kesadaran dan keterampilan diri dalam memelihara kesehatan fisik dan mentalnya. Tema ini dapat mulai diajarkan kepada murid jenjang SMP dan SMA karena bahasan mengenai kesehatan fisik dan mental akan sangat dibutuhkan oleh murid, terutama dalam rentang usia remaja. Hal ini disebabkan karena pada usia tersebut terjadi perubahan fisik dan emosi yang sangat pesat pada individu. Kemudian, bagaimana pembelajaran di tema ini dapat menguatkan profil pelajar Pancasila? Memiliki pemahaman mengenai kesejahteraan fisik dan mental, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, merupakan hal yang dapat mendorong murid untuk berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan. Yang mana pada tema ini, murid dapat mempelajari mengenai kontribusi apa yang dapat dia lakukan berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental. Bagaimana cara untuk mempertahankannya, serta berusaha untuk memberi manfaat dari apa yang ia pelajari untuk lingkungan sekitarnya dengan mengampanyekan isu terkait. Selain itu, pembelajaran dengan tema bangunlah jiwa dan raganya juga memberikan kesempatan bagi murid untuk langsung mengalami dan menerapkan pengetahuan dengan mencoba menjawab isu-isu di lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental. Proyek dengan tema ini pada akhirnya dapat menginspirasi murid untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya, sehingga sejalan dengan tujuan dari profil pelajar Pancasila.
Dalam pelaksanaan pembelajaran proyek tema bangunlah jiwa dan raganya, murid diharapkan untuk dapat melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri atau well-being mereka, serta mengkaji fenomena perundungan atau bullying yang terjadi di sekitar mereka, baik dalam lingkungan fisik maupun dunia maya, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Peserta didik merancang kegiatan dan komitmen untuk senantiasa menjaga kesejahteraan dirinya dan orang lain, serta berusaha untuk mengampanyekan isu terkait. Kemudian, hal yang dapat dibahas selanjutnya adalah apa saja isu-isu yang dapat diambil sebagai topik dalam tema ini. Pada dasarnya, tema bangunlah jiwa dan raganya dapat mengangkat isu umum, namun dengan konteks yang disesuaikan dengan situasi dan karakteristik murid di satuan pendidikan. Contohnya, topik penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Isu lain seperti perundungan yang terjadi di dunia nyata maupun maya juga dapat menjadi isu yang dibahas dalam pembelajaran. Satu topik akan mempunyai kedalaman pembahasan yang berbeda dalam setiap jenjang, disesuaikan dengan perkembangan umur murid. Mari kita berikan contoh. Misalnya, kita ambil satu contoh cyberbullying yang terjadi di kalangan remaja. Untuk tema ini, penerapan di jenjang sekolah dasar bukan dalam bentuk proyek, melainkan lebih berfokus pada ekosistem satuan pendidikan yang mendukung kesejahteraan atau well-being murid. Maka dari itu, pembahasan akan kita lanjutkan ke jenjang berikutnya. Pada jenjang sekolah menengah pertama fase D, murid dapat diajak untuk menyusun kesepakatan dan membuat kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi mengenai jenis-jenis perundungan di internet atau cyberbullying, cara pencegahannya, cara memanfaatkan internet dengan sehat, serta menyediakan kontak atau posko pengaduan yang aman untuk murid yang membutuhkan dukungan jika mengalami perundungan di dunia maya. Berbeda dengan jenjang sekolah menengah pertama, pada jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, aktivitas yang dilakukan dapat berupa murid-murid diajak untuk berkoordinasi dengan perwakilan sekolah lain yang berada di lingkungan terdekatnya untuk kemudian berdiskusi dan mengidentifikasi permasalahan cyberbullying yang dihadapi oleh murid, mengidentifikasi solusinya, lalu kemudian membentuk kepanitiaan untuk mengampanyekan aksi penggunaan internet dengan sehat untuk mencapai kesejahteraan diri. Dengan beberapa contoh isu dalam tema bangunlah jiwa dan raganya pada setiap jenjang, maka kita sudah sampai di ujung materi kali ini. Semoga Ibu dan Bapak Guru semakin siap mengembangkan dan melaksanakan tema tersebut hingga menjadi topik proyek bersama murid-murid. Selamat berprojek, salam dan bahagia.